Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pola bilangan. Sebelumnya sudah ada yang pernah tahu apa itu pola bilangan? Jadi, secara definisi, pola bilangan bisa didefinisikan dengan susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, ini maksudnya apa nih? Misal nih, contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ada suatu pola segitiga. Biasanya ada dalam bola biliar. Kita coba perhatikan pada baris pertama. Baris pertama dia hanya ada satu bola. Dan baris kedua dia punya dua bola. Baris ketiga dia punya tiga bola. Baris keempat dia punya 4 bola, dan baris kelima dia punya 5 bola. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola. Polanya berapa? Baris 1 itu 1, baris 2 itu 2, berarti dia memiliki penambahan 1 tiap baris ke baris berikutnya. Jadi kalau dalam pola bilangan itu ada beberapa istilah, yaitu ada UN atau suku ke N. Terus ada disimbolkan dengan A atau suku pertama. Ada juga B. B itu disimbolkan dengan beda. SN itu merupakan jumlah banyaknya suku. Nah, UN, A, B, dan SN itu yang mana kira-kira? Jadi misal nih, saya punya beberapa bilangan. Bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, nah, dia ini merupakan bilangan ganjil. 1, dia itu merupakan U1 atau suku pertama. Jadi suatu bilangan yang pertama kali, dia itu disebut dengan suku pertama. Kemudian bilangan berikutnya dia disimbolkan dengan U2 atau suku kedua. Berikutnya lagi U3 dan seterusnya. Dan kalau A itu apa? A itu suku pertama. Bilangan ini suku pertamanya itu berapa? Suku pertamanya yaitu 1. Nah, 1 ini merupakan nilai A-nya. Nah, kalau bedanya itu bisa disebut selisih. Jadi antara suku pertama dan suku kedua itu selisihnya berapa? Nah, 1 ke 3 dia itu nambah ya. Nambahnya berapa? Nambah 2. Nah, 3 ke 5 juga sama. Ternyata tambah 2. 5 ke 7 juga tambah 2. 7 ke 9 juga tambah 2. Jadi dari bilangan ini dia punya pola yaitu bertambah 2. Nah, kalau SN, jumlah banyaknya suku. Jadi jumlah banyaknya suku ini bisa dilihat ketika kita mencari banyaknya suku ke 10 misal. Nah, itu artinya kita itu menjumlahkan suku pertama hingga suku ke 10-nya. Jadi dari bilangan ini nih, kalau dicari S ke 10 berarti artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke 10 ya. Suku ke 10. Nah, ini dimaksud dengan jumlah. Jadi penambahan semua suku. Macam-macam pola bilangan. Jadi pola bilangan itu banyak macamnya. Nah, yang pertama ada pola bilangan ganjil. Nah, kalau pola bilangan ganjil itu rumusnya ada 2n kurang 1. Itu maksudnya 2 dikali n. N itu suku keberapa gitu. Polanya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan genap. Rumusnya ada UN sama dengan 2N. Polanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Nah, ini yang paling sering digunakan nih, pola bilangan segitiga. Ada rumusnya UN setengah N buka kurung N plus
1. Polanya ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada pola bilangan persegi. Rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Polanya 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang rumusnya UN sama dengan N buka kurung N plus 1. Polanya ada 2, 6, 12 dan seterusnya. Cara menggunakan rumusnya ini loh gimana? Loh, pola bilangan ganjil. Kenapa dia bisa pakai rumus 2n-1? Jadi gini. Kita kan mau nyari ya nilai suku pertama dari pola bilangan ganjil tuh berapa? Berarti kan U1 ya kan, suku pertama atau suku kesatunya. Berarti N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 1. Nah, berarti rumusnya gimana? 2 dikali, ini adalah merupakan nilai N ya, 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1, 2 dikurang 1 ya 1. Sama kan ya, kayak yang ini. Nah, terus kalau suku keduanya berapa? Berarti U2. N-nya berarti 2. Berarti 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1 berapa hasilnya? 3. Nah, sama kan, berarti suku keduanya 3. Nah, ini seterusnya, dan ini juga berlaku untuk pola bilangan yang lainnya. Jadi penggunaannya itu seperti itu. Nah, terus kenapa kok kita harus tahu rumus-rumusnya ini fungsinya untuk apa? Jadi biasanya ada beberapa soal yang dia itu menggunakan pola-pola ini ya. Misal soal tentukan suku ke-20 dari pola bilangan segitiga. Nah, kita kan nggak perlu ya ngitung satu-satu, jadi kita tinggal menghafalkan rumusnya aja, kemudian kita tinggal masukkan nilai N-nya, nanti sudah ketemu suku ke N-nya berapa gitu ya. Nah, terus ada pola bilangan Pascal. Jadi pola bilangan Pascal ini punya definisi suatu susunan angka yang terbentuk dari penjumlahan dua bilangan yang saling berdampingan sehingga membentuk suatu bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah, dan bilangan 1 selalu ada di paling ujungnya. Jadi pola bilangan Pascal itu seperti di bawah ini. Dia punya rumus UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Jadi pangkatnya N dikurangi 1 ya. Nah, kalau pola bilangan Pascal ini dia punya segitiga Pascal. Nah, segitiganya yang ada di bawah ini. Nah, yang ini nih. Nah, jadi kalau pola bilangan Pascal itu dia ditambah ya. Jadi paling ujung itu 1. Paling ujung tuh 1. Nah, terus baris kedua itu 1 terus diapakan? Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. Jumlahnya itu berada di tengah-tengahnya. Kemudian paling ujungnya itu dia selalu 1. Nah, ini nanti 1 ditambah dengan 2 hasilnya jadi 3. Nah, ini 2 ditambah 1 hasilnya 3 ditaruh tengah. Nah, ujungnya itu 1. Nah, kayak gitu aja sih, tinggal ditambah aja sama bilangan yang berdampingan terus ditaruh di tengahnya gitu. Nah, kemudian terbentuklah susunan dari baris pertama ya kan. Baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 4, baris ketiga 4, baris keempat 8 dan seterusnya. Nanti bisa diteruskan sampai bawah. Nah, kalau kamu nggak mau ribet pakai ini, kamu bisa pakai rumusnya yang ini. Oke, selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Kalau Fibonacci ini gampang. Fibonacci ini penjumlahan dua
dua bilangan sebelumnya. Jadi misal nih kayak ini ya, kita punya bilangan kayak gini. Nah ini gimana caranya? Jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah terus 1 ditambah 2 hasilnya 3. Terus 2 ditambah 3 hasilnya 5. Udah sih kayak gitu aja, tinggal ditambah-tambah aja sama dua bilangan sebelumnya ya. Untuk macam-macam pola bilangan saya cukupkan sampai sini. Nanti saya lanjut ke pola bilangan aritmatika sama geometri. Terima kasih.